Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada tenaga ahli KSP Kartika Estu, kemudian Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi PAN, Edi Suparno, serta yang terakhir adalah CEO Institute for Essential Services Reform, yakni Fabi Tumiwa. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Sosa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mbak Kartika terlebih dahulu. Mbak Kartika, terkait dengan apa yang disodorkan, disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Saya ingin menggali terkait dengan apakah memang kebijakan yang coba untuk dilakukan ini merupakan kebijakan yang benar-benar akan memberikan dampak signifikan dan juga merupakan kebijakan yang strategis jika dikaitkan juga dengan kondisi postur dari anggaran energi kita, Mbak. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang sesuai dengan arahan Pak Presiden pada sidang kabinet bahwa dinyatakan akan ada efisiensi, salah satunya adalah misalkan dengan melakukan WFH. Namun untuk saat ini memang kami tengah masih melakukan kajian terkait dengan opsi atau alternatif terobosan lain terkait kebijakan yang untuk dikalkulasi secara terukur dan komprehensif agar kebijakannya itu tepat sasaran dan berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Tentunya dengan mempertimbangkan untuk saat ini sebenarnya untuk stok BBM, stok energi di Indonesia masih aman sih, Mbak. Baik, masih dalam kajian ya, tapi kurang lebih ya seperti itu ya intinya Mbak Kartika. Nah, saya ingin ke Pak Fabi. Pak Fabi, jika melihat bagaimana keputusan pemerintah menyikapi dinamika yang terjadi ya akibat perang Amerika dan juga Iran dan akhirnya mengatakan akan mencoba beberapa opsi yang coba dilakukan oleh negara-negara lain terlebih dahulu. Apakah Anda memandang ini juga sudah kebijakan yang tepat atau ada pandangan lain justru, Pak Fabi? Ya, dalam kondisi seperti sekarang, menurut saya kita memang harus lakukan penghematan BBM. Bukan karena BBM yang tidak ada, kita tahu bahwa Indonesia sendiri memproduksi BBM ya, kira-kira 60% dari kebutuhan BBM kita itu diproduksi di dalam negeri, di mana untuk memproduksi itu kita mengimpor kira-kira 40% minyak mentah. Dan kira-kira 50% dari kebutuhan BBM kita itu juga kita impor. Nah, yang jadi masalah adalah satu, untuk bisa mengimpor, artinya dengan kondisi hari ini di mana biaya atau harga dari minyaknya semakin tinggi, maka itu akan berdampak pada biaya untuk pengadaan BBM. Yang kedua, kita masih tidak pasti dengan kondisi yang terjadi sekarang. Sampai kapan krisis ini akan terjadi ya. Jadi memang langkah yang terbaik adalah sembari kita mengamankan pasokan, kita harus mengendalikan demand dari BBM kita ya, supaya tidak melebihi kapasitas dan tidak ada lonjakan. Oleh karena itu, saya kira apa yang disarankan oleh pemerintah untuk melakukan WFH itu adalah salah satu upaya yang bisa diterima untuk kondisi saat ini. Tapi bukan satu-satunya yang bisa dilakukan. Baik. Menarik untuk kita bahas, tapi Bapak-Bapak dan Bu Kartika, kami mohon izin untuk kita tahan sebentar dialognya karena kita akan mengikuti konferensi pers yang tidak kalah penting ini dari Mabes TNI, disampaikan oleh Kapuspen TNI berikut ini. Kami hormati Kabar Hukum, Pak Kapuspen TNI, Kadispenat, Kadispenal, dan Kadispen Now, serta yang saya banggakan rekan-rekan wartawan dan media, baik media elektronik, media cetak, dan media online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan. Rekan media yang saya hormati, hari ini telah dilaksanakan rapat bersama
antara Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, bersama Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan Kasum TNI, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Membahas tentang revitalisasi internal TNI. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara, yang mana ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Presiden RI Prabowo Subianto menjawab part 2 pada tanggal 23 Maret 2026. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dalam keberhasilan mendukung program pemerintah, kita juga memberikan penghargaan kepada prajurit TNI. Hal ini kita lihat pada saat menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Papua dan perbatasan darat wilayah Indonesia dengan negara lain, yaitu diantaranya dengan Malaysia, RDTL, dan Papua Nugini. Penghargaan tersebut diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa dan prioritas prajurit untuk mengikuti pendidikan serta pemberian tanda jasa. Rekan-rekan media yang saya hormati, terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Sampai tahun 2026, TNI secara konsisten melaksanakan penertiban yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap prajurit di berbagai jenjang kepangkatan, baik perwira, bintara, maupun tamtama, dengan jenis pelanggaran yang beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal, dan tindak pidana lainnya termasuk penganiayaan. Lebih lanjut, TNI terus melakukan pembenahan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit. Komitmen ini sekaligus menegaskan dukungan TNI terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat supremasi hukum, serta memastikan setiap prajurit menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan nilai-nilai kebangsaan. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Pada prinsipnya, TNI selalu berkomitmen melakukan revitalisasi internal TNI dengan memegang teguh prinsip profesional dan akuntabel dalam semua proses penegakan hukum di tubuh TNI. Sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik. Oke, kemana? Iya, tanya.
Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI, Majen TNI Aulia Dwi Nasrullah terkait dengan hasil rapat internal TNI membahas khususnya terkait dengan kasus penyidikan teror air keras yang ditujukan kepada aktivis Kontras, di mana tadi penekanannya adalah revitalisasi internal TNI akan terus digencarkan dan TNI tidak memberikan toleransi apapun kepada prajurit yang memang telah terbukti melanggar hukum dan terlibat tindak pidana. Kita lanjutkan lagi pemirsa dialog bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual di Berita Satu Utama. Saya ingin ke DPR sekarang. Mas Edi, tadi kita sudah dengarkan perspektif yang disampaikan oleh perwakilan dari KSP, kemudian Pak Fabi ya, pengamat energi juga telah menyampaikan pandangan. Tadi saya menggarisbawahi terkait dengan solusi atau saran yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memang bagus untuk dilakukan saat ini, tetapi ini bukan satu-satunya. Sebenarnya solusi yang bisa kita lakukan di tengah kondisi krisis energi yang mengintai. Nah, kalau dari DPR sendiri melihat, apakah kebijakan ini cukup kuat atau ada pandangan lain justru sebenarnya, Mas Edi? Silakan. Pertama, kami dukung apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang upaya kita untuk melakukan efisiensi energi dalam bentuk penerapannya dalam bentuk adalah WFH 1 hari dalam 1 minggu. Sebagai prinsip dasar, saya kira apapun yang kita lakukan terkait kebijakan energi kita itu selalu harus berdasarkan pemikiran dan pemahaman bahwa segala sesuatunya harus menguatkan ketahanan energi kita. Nah, WFH ini pun harus menguatkan ketahanan energi kita. Dan karena tujuannya demikian, tentu hal ini kami dukung. Ini adalah langkah praktis, langkah yang dilakukan memang secara cepat, dan bisa juga melakukan penghematan yang lumayan terhadap pemanfaatan BBM, khususnya untuk transportasi darat. Tapi kita juga jangan lupa bahwa transportasi laut, transportasi dalam bentuk kereta api, transportasi udara itu tetap membutuhkan BBM. Industri tetap membutuhkan BBM dan industri tetap dibutuhkan untuk beroperasi agar apa? Agar ekonomi kita tetap berputar. Nah, oleh karena itu dalam jangka pendek saya kira ini adalah keputusan yang baik. Tetapi kita punya PR besar, yaitu untuk penyelesaian dan penuntasan permasalahan ketahanan energi kita untuk jangka panjangnya. Nah, ini jangka panjangnya ini yang saya kira kita sudah tahu, mulai dari penataan subsidi, percepatan elektrifikasi, ya, industri, elektrifikasi transportasi, elektrifikasi rumah tangga. Saya kira ini hal-hal yang merupakan solusi jangka panjang yang harus kita sudah mulai laksanakan sekarang. Inilah momentum yang tepat karena ini adalah alarm bagi kita untuk bisa memperkuat ketahanan energi nasional. Baik. Untuk jangka pendek kita sepakat ya, ini merupakan langkah yang tepat daripada tidak mengambil langkah sama sekali, tetapi kita apresiasi terkait dengan rencana untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang tengah dikaji tersebut. Nah, tapi Bu Kartika, seperti yang disampaikan oleh Mas Edi dan juga Pak Fabi tadi ya, bagaimana sebenarnya untuk skema yang akan diberlakukan sepanjang dalam konteks kajian yang sudah dilakukan dan tengah berjalan ini ya, untuk pembagian bagi energi yang akan digunakan untuk subsidi, kemudian juga untuk di transportasi dan juga untuk di tingkat industri nih, apakah sudah ada pembagiannya, angka-angkanya juga yang akan semakin dispesifikkan, karena kan ini tidak mungkin tidak berjalan. Iya sebenarnya untuk angka memang saat ini masih dalam kajian, termasuk secara teknisnya WFH-nya akan seperti apa? Apakah WFH seperti pembatasan masa COVID, ataukah ada skenario lain, misalkan apakah mendorong hybrid atau seperti apa? Kemudian sektor-sektor termasuk sektor mana yang akan didorong, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi juga, bahwa memang perlu kita lihat sektor-sektor seperti perdagangan, transportasi, jangan sampai berhenti dan justru mengganggu dari perekonomian masyarakat yang saat ini memang KL-KL yang terkait juga termasuk pemerintah, dari kami dari KSP juga masih mengawal terkait dengan teknisnya seperti apa, termasuk pengaruhnya terhadap penghematan energi besarnya seperti apa, termasuk pada anggaran subsidi jika dilakukan WFA atau WFH penghematannya sebesar apa. Baik, masih dalam kajian. Nah, saya ingin ke Pak Fabi, sebagai pengamat tentu memiliki perspektif yang lebih dalam lagi terkait dengan sebenarnya apa yang paling penting untuk dilakukan pertama. Tetapi kita akan jawab hal tersebut usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.
Saat takbir menggema di seluruh penjuru negeri menyambut hari yang suci menuju kebaikan yang lebih bermakna. Kami hadir di tengah masyarakat, menjaga kehidupan tetap bergerak, menumbuhkan harapan, berikhtiar demi masa depan yang cerah. Di berbagai ruang kehidupan, kesejahteraan harus terus dijaga agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan masa depan bangsa semakin kuat. Pengabdian bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi melindungi kehidupan, membantu sesama bangkit, serta menumbuhkan kepedulian. Saat jutaan langkah kembali ke rumah, kami hadir mengawal perjalanan agar kebahagiaan tiba dengan selamat dan keluarga dapat berkumpul dalam kebahagiaan. Kami berkomitmen untuk terus berbenah, bekerja lebih baik, tulus, dan berintegritas demi menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di hari yang suci ini, kita kembali kepada fitrah, membersihkan hati, mempererat persaudaraan, dan mengukuhkan niat untuk terus berkarya. Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Partai Golkar, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri untuk memperkuat persatuan dan mengukuhkan komitmen dalam memberikan karya terbaik bagi Ibu Pertiwi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan. Saya ingin ke Pak Fabi. Pak Fabi, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini mengendalikan terkait dengan demand BBM menjadi hal yang penting. Tadi Bu Kartika juga mengatakan bahwa opsi-opsi ini masih terus dikaji. Nah, tetapi kan kajian ini bisa dilakukan secara cepat, bisa juga dilakukan secara lama. Pertanyaannya kan kita bekerja dengan waktu ya, Bapak Ibu, terkait dengan kondisi krisis yang ada sekarang mengintai kita. Nah, kalau oleh karena itu Pak Fabi, menurut hemat Anda, kira-kira langkah spesifik seperti apa lagi mungkin yang bisa dilakukan selain mengkaji opsi WFH ataupun WFA untuk dapat mengendalikan demand BBM ini? Silakan. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ada 3 hal besar ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan. Yang pertama adalah memastikan agar pasokan BBM itu lancar, tersedia secara cukup. Ini artinya kita harus memastikan bahwa pengadaan BBM ya yang kita hasilkan sendiri di dalam negeri maupun di import itu harus tersedia cukup. Nah, di sini penting kesiapan dari kilang-kilang dan jalur distribusi BBM kita tuh harus bagus ya. Saya harus ingatkan ini kenapa? Karena di masa-masa yang lalu kilang-kilang itu bisa jadi bermasalah ya. Kita ingat beberapa kilang Pertamina itu pernah ada satu masa di mana banyak kebakaran dan lain sebagainya yang akhirnya mengganggu produksi BBM. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang kedua yang harus dilakukan tadi mendorong pengendalian permintaan BBM.
WFH salah satunya, tapi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Ya, public transport itu menjadi sangat penting. Saya ambil contoh salah satu yang pernah dilakukan oleh sebuah negara, ya, di mana untuk karena dia harus impor BBM banyak, untuk mengurangi impor itu dia memberikan subsidi kepada masyarakat yang menggunakan public transport. Saya bayangkan kalau Jabodetabek, ya, kalau moda transportasi public transportnya bisa disubsidi oleh pemerintah, artinya begini, kalau harga tiket KRL, ya, diberikan diskon 50% atau bus rapid transit diberikan diskon 50%, kereta, ya, dan lain sebagainya, itu akan mendorong orang menggunakan kendaraan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Ini salah satu cara. Tentunya biayanya itu bisa dihitung, ya, berapa kalau kita dalam waktu satu bulan ke depan misalnya memberikan diskon untuk kendaraan umum. Nah, yang ketiga menjadi juga penting, mengajak masyarakat untuk melakukan penghematan energi, ya. Nah, di rumah misalnya, ya, kalau kita tidak perlu menyalakan listrik, mematikan lampu, itu hal yang penting juga di kantor-kantor pemerintah, ya. Ada contoh-contoh di masa lalu ketika kita mengalami krisis, ada upaya penghematan energi dilakukan oleh sektor publik, ya, di kantor, ya. Dulu itu bahkan ada impres penghematan energi dan air bahkan, ya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan, ya, dan saya kira secara teknis tidak terlalu susah, tapi memang harus dilakukan secara masif gitu, ya. Nah, instruksi presiden misalnya kalau bisa keluar itu sangat sangat bagus gitu. Nah, masyarakat juga bisa ikut serta gitu. Jadi harus ada kampanye publik, ya, yang mengajak masyarakat untuk hemat energi, hemat BBM. Dan yang terakhir, kita harus menyiapkan skenario bahwa harga BBM yang bersubsidi itu disesuaikan sesuai dengan kemampuan APBN menanggung subsidi. Karena dengan sekarang saja, di mana rata-rata harga minyak sudah di atas asumsi atau harga patokan crude, ya, yang ada di APBN, itu sudah akan meningkatkan beban subsidi kita. Nah, pemerintah harus siap, dan dalam hal ini komunikasi publik itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum menyesuaikan, komunikasi publik itu harus dilakukan. Ini hal-hal yang menurut saya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan. Baik, ini langkah-langkah yang cukup strategis, ya, karena kita mendukung dilakukannya penghematan energi, tetapi langkah apa saja tahap-tahapannya ini perlu juga terkomunikasikan dengan baik kepada publik sebelum nantinya dieksekusi. Nah, kalau begitu Mas Edi, apakah Anda melihat terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ya, seperti pasokan BBM ini juga harus dipastikan ketersediaannya baik itu di kilang-kilang yang ada di Indonesia, juga termasuk dengan mendorong pengendalian BBM, penggunaan public transport ini sangat visible untuk bisa direalisasikan dalam jangka waktu dekat nih, Mas Edi? Ya, saya sangat setuju, ya, bahwa sekarang kita tidak saja memikirkan ketersediaan, tetapi juga kehandalan dari pasokan BBM yang kita impor selama ini. Karena kita meskipun Indonesia hanya mengimpor 20% dari BBM yang melalui Selat Hormuz, tetapi negara-negara lain seperti Cina, India, Jepang, Korea yang mengimpor lebih banyak lagi dari Selat Hormuz, pasti akan mencari penggantinya. Penggantinya dari mana? Ya, dari negara-negara yang selama ini juga ikut mensuplai BBM atau minyak dan gas ke Indonesia. Jadi ada suasana akan berebut gitu, ya, suplai BBM yang ada. Nah, oleh karena itu memang sangat penting untuk memastikan pasokan dan kehandalan pasokan itu terhadap kebutuhan BBM kita, terutama migas kita. Nah, yang kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa kedepannya ini kita punya 2 PR besar. Satu, penataan subsidi. Saya waktu masih menjadi pimpinan Komisi 7 DPR RI, saya sampaikan bahwa kita tindak lanjuti untuk melihat subsidi itu tidak sekedar diberikan kepada produknya, tetapi lebih kepada penerimanya. Yeah. Jadi skema subsidi itu kita ubah, dan itu bisa menghemat APBN yang cukup besar.
Nah, kedua adalah percepatan elektrifikasi. Satu, elektrifikasi sektor transportasi sekarang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti akan ada peningkatan lagi di untuk kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Insentif harus diberikan, insentif fiskal, insentif non fiskal. Begitu pula juga untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Feby, saya setuju pemanfaatan kendaraan umum, terutama yang kendaraan umum listrik itu kita harus perbanyak, harus diperluas jaringannya sehingga masyarakat tergerak untuk menggunakan kendaraan umum tetapi berbasis listrik. Kedua, industri sekarang diberikan insentif untuk memasang panel-panel surya untuk mengurangi kebutuhan listriknya, termasuk juga dalam hal ini rumah tangga. Jangan lupa kita tidak hanya sekedar mengimpor BBM saja, tetapi kita juga mengimpor LPG. Itu juga merupakan salah satu dari pasokan energi yang terbesar yang kita impor. 75% dari 8,2 juta, sekitar hampir 6 juta kiloliter per tahun kita impor. Dan itu kita pergunakan untuk memasak. Kalau sekarang kita bisa merubah mekanisme masak kita dari LPG ke kompor induksi atau kompor listrik, saya kira itu bagian dari elektrifikasi di sektor rumah tangga yang juga kita butuhkan untuk mengurangi dan menghemat pemanfaatan BBM atau sektor minyak dan gas yang kita selama ini impornya cukup besar. Baik. Nah, mungkin Mbak Kartika boleh direspon. Apakah terkait dengan saran yang disampaikan, yang didorong oleh DPR ini juga termasuk dalam kajian yang tengah dibahas di pihak pemerintah, dan kemudian juga apakah dari pemerintah dalam jangka waktu dekat ini juga ada rencana mungkin untuk menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi persoalan energi? Iya, sebenarnya memang perlu ditekankan bahwa publik tidak melihat seolah-olah pemerintah hanya bertumpu pada ada beberapa langkah juga yang memang diambil oleh pemerintah. Yang pertama misalkan adalah yang tadi sudah disampaikan, memang pemerintah menjaga pasokan energi dan diversifikasi sumber energi impor, di mana pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak mengimpor produk BBM dari Timur Tengah dan mayoritas berasal dari negara yang tidak terlibat konflik. Kemudian juga yang menjadi bantalan awal yang penting. Nah, kemudian pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG aman. Kalau kita lihat menjelang Lebaran, melalui Pertamina Patraniaga juga menambah penyaluran 23 juta tabung LPG 3 kilo pada Maret untuk menjaga ketersediaan konsumsi. Kemudian yang berikutnya, pemerintah juga menjaga stabilitas fiskal dan juga daya beli, karena kan ada perubahan harga minyak yang berdampak pada asumsi APBN 2026. Sehingga pemerintah juga mengelola ruang fiskal. Selain itu, yang berikutnya juga secara jangka menengah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fabi dan juga Pak Edi, langkah ketiganya adalah mengurangi ketergantungan pada energi impor. Pemerintah sudah mendorong seperti adanya etanol yang dari 35 menjadi 40, kemudian juga kami mendorong adanya terkait dengan tenaga diesel menjadi untuk energi baru terbarukan. Kalau untuk bekerjasama dengan negara lain juga saat ini tengah kami kaji, kami juga melihat beberapa kebijakan seperti contohnya dari Filipina, Thailand, dan juga negara-negara lain sudah menerapkan WFH dan juga kebijakan-kebijakan lain. Kami masih mengkaji semuanya, kami pelajari, termasuk kami melihat data-datanya dan juga targetnya seperti apa. Dan pemerintah juga melihat nanti adaptasi seperti apa yang terbaik yang bisa diambil dengan melihat dampaknya yang terbesar dan juga tidak mengganggu kondisi perekonomian di masyarakat. Baik, nah Mbak Kartika, persoalannya mungkin lebih lanjut lagi, apakah ada target waktu yang sudah akan bisa kita tunggu nih, hasil kajian ini kita akan tahu seperti apa langkah konkretnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat mungkin Mbak Kartika? Iya, tentu kami melihat bahwa urgensinya putusan sangat tinggi ya. Masyarakat juga pasti sudah menunggu seperti apa putusannya, termasuk teknisnya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Semua KL yang terkait memang saat ini masih dalam bersama-sama untuk merumuskan yang terbaik dan secepatnya akan dijelaskan kepada masyarakat teknisnya seperti apa dan juga berlakunya seperti apa, termasuk sektor-sektor apa yang terdampak, apakah hanya untuk ASN, apakah untuk sektor swasta, termasuk mungkin pengidatannya hanya untuk sektor transportasi atau bisa diperlebar ke industri dan lain sebagainya.
Baik, kami akan menunggu tentu saja, tapi kita akan bekerja dengan waktu mungkin ya kurang lebih terkait dengan bagaimana keputusan akhirnya akan diambil. Nah, Pak Fabi, kita tahu bahwa dinamika yang terjadi di Timur Tengah ini kan terus bereskalasi dan kita tidak tahu apakah ini sudah akan di depan mata selesai atau masih akan berlangsung panjang. Nah, sebagai seorang pengamat, bagaimana saran Anda terkait dengan contingency plan yang harus disiapkan oleh pemerintah jika ternyata perang ini masih berlangsung lama? Silakan. Ya, memang tidak ada solusi yang menurut saya ini ya, yang one size fits all, gitu kira-kira ya. Tapi memang kita harus mengantisipasi kalau pasokan, sekali lagi pasokan minyak, pasokan BBM kita terganggu karena perang yang berkepanjangan. Kalau saya lihat sekarang, sebenarnya upaya-upaya untuk melakukan diversifikasi pengadaan minyak mentah dan BBM itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah ya, dan oleh Pertamina ya, dan mungkin ini yang juga membuat pemerintah cukup pede bahwa seperti tadi yang disampaikan bahwa ya kita cadangan atau pasokan minyak dan BBM kita itu masih cukup. Yang juga harus diingat bahwa berbeda dengan negara-negara lain misalnya Vietnam, Filipina ya, yang saat ini sudah masuk pada mode krisis, mereka tidak menghasilkan BBM sendiri, mereka tidak punya cadangan minyak mentah seperti kita. Kita itu masih punya itu gitu ya. Nah, tetapi yang memang harus dipastikan agar pemerintah punya cadangan yang lebih besar ya, dan juga tadi mulai mengendalikan permintaan BBM. Yeah. Saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang itu punya semacam pusat krisis gitu ya. Yang ini juga penting. Kalau kita lihat saat ini belum ada satu komunikasi yang padu. Ya, ada sejumlah menteri yang bicara soal kebijakan dan semuanya bilang bahwa kondisi BBM aman. Tapi kita tidak punya satu pusat krisis. Nah, mungkin ini yang bisa dibentuk dan juga skenario-skenarionya. Kalau misalnya terjadi gangguan pasokan BBM, apa yang akan dilakukan? Misalkan, apakah kita akan mulai melakukan pembatasan, ya, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain? Siapa yang akan diprioritaskan misalkan? Ya, jadi hal-hal seperti ini harus disiapkan oleh pemerintah ya. Selain tadi ada pengendali, ada memastikan agar pasokannya cukup, ketersediaannya cukup, ya. Secara logistik juga perlu gitu ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini cukup luas dan banyak sektor yang juga menggunakan BBM. Dan tadi opsi-opsi yang saya katakan untuk mereformasi kebijakan harga BBM itu juga harus mulai dilakukan sekarang. Ya. Inilah jadi waktunya kita untuk membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah kita gitu. Baik. Ini menjadi masukan yang sangat substantif ya untuk pemerintah dalam mengambil langkah terkait dengan kondisi krisis energi yang mengintai kita. Nah, terakhir mungkin kepada Pak Edi, kita menunggu bagaimana hasil kajian pemerintah khususnya untuk opsi WFA dan WFH, dan paling penting juga tadi terkait dengan memastikan pula secara paralel ya kondisi pasokan BBM kita yang ada di tanah air saat ini seperti apa sebenarnya kondisinya. Tetapi kalau dari DPR terkait dengan opsi WFA dan WFA, kita akan dukung jika memang ini menjadi suatu hal atau solusi di tengah kondisi energi yang ada saat ini. Tetapi bagaimana mungkin dari DPR menambahkan catatan pengawasan yang dilakukan pada periode masa kerja yang dikurangi atau WFA atau WFH ini agar tetap produktif dan ini bisa memberikan hasil yang signifikan juga. Silakan. Ya, satu kita harus berpegang pada prinsip ekonomi bahwa mobilitas masyarakat itulah yang menggerakkan ekonomi. Jadi ketika mobilitas masyarakat itu kemudian dibatasi, otomatis kita akan melihat adanya perhambatan ekonomi. Nah, ini yang kita harus cegah. Jadi kita harus mencari balancing di mana jangan sampai nanti WFH ini karena keterbatasan atau kita melakukan penghematan BBM, penghematan energi, kemudian mengganggu kegiatan ekonomi kita, terutama ekonomi masyarakat yang paling bawah UMKM, ya misalnya ojol nanti berkurang omsetnya, itu yang saya kira harus jadi perhatian kita.
Tetapi inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada kajian yang harus dilakukan agar permasalahan ekonomi ini yang ada di masyarakat tidak terhambat atau tidak terhambat secara signifikan akibat ini. Kedua, masalah security of supply itu saya kira sangat penting untuk kita kemudian awasi dari DPR agar kita tetap memastikan bahwa kebutuhan energi kita terutama BBM dalam hal ini minyak mentah, gas, LPG itu selalu tersedia. Kita memang tidak bisa mencegah situasi di mana misalkan saja uangnya ada tetapi barangnya nggak ada. Jadi andai kata kita punya dananya pun, kalau ternyata pemasoknya itu tidak mau mengirimkan atau tidak mau mengekspor ke Indonesia karena keterbatasan di negerinya sendiri, itu kan juga menjadi hal yang di luar kendali kita. Ya, tetapi itu harus kita waspadai. Ketiga, saya kira salah satu yang penting juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harus meningkatkan cadangan penyangga energi kita. Hanya kita sekarang memiliki cadangan penyangga energi 21 hari. Filipina sudah menyatakan kondisi krisis emergency energi, meskipun mereka memiliki cadangan energi itu 60 hari, itu Jepang jauh lebih besar daripada kita, tetapi saya kira ini cadangan penyangga energi ini harus kita kemudian tingkatkan menjadi yang disampaikan Bapak Presiden 60-90 hari bahkan. Nah, ini untuk mencegah, ini merupakan sebuah asuransi yang kita perlukan untuk mencegah krisis energi yang akan datang. Baik, meningkatkan cadangan energi ini harus ditingkatkan untuk mencegah adanya krisis energi di 5 hari yang akan datang menjadi sangat penting ya. Kita akan nantikan Bapak Ibu dan bagaimana pemerintah akan menyampaikan hasil kajiannya. Terima kasih untuk dialog yang sangat menarik. Ada Bu Kartika, Pak Fabi dan juga Mas Edi. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan kajian bahwa dengan